biarpun harga tiket lumayan mahal ya bodo amat, main ke Bali, main ke Singaraja, main ke Denpasar, Canggu ya, Ubud segala macam. Tapi yang lagi viral adalah justru nggak cuma warga negara asing, bahkan warga negara Indonesia pun ada ya yang berulah di Bali gitu. Seolah-olah mereka nggak paham kalau di sini ada adat, ada budaya yang memang harus dijaga kayak gitu. Keterbukaan ini yang mungkin mereka salah artikan ketika saya bebas nih melakukan apapun di sini ya. Nah, karena saya punya uang, saya bisa melakukan apapun di sini. Ya gimana caranya si warga negara asing ini mau tertib kalau yang lokal aja masih kayak begitu? Kembali lagi, kalau semakin viral, semakin banyak informasi ini tersebar, bahkan sampai ke luar negeri. Itu yang mengakibatkan kembali lagi citra buruk terhadap Bali. Oh ternyata Bali itu seperti ini. Padahal bagusnya banyak. Betul. Yang jeleknya malah viral. Biar nggak yang jelek-jelek aja viral ya, kita juga harus up yang baik-baik supaya banyak video yang tersebar. Kami share, kan sekarang ada share dan banyak sosial media yang bisa kami gunakan, tapi dengan cara yang memang bisa diterima oleh teman-teman mungkin Gen Z kan ya, nonton semuanya dan masyarakat semuanya. Gen Alpha gitu ya, kalau udah dengar orang apa nih sosialisasi udah males. Iya kan? Males banget gitu. Aula apa sosialisasi males gitu kan. Ini apa nih? Mendingan ke kantin aja. Iya. Betul. Testing. Salah. Casting. Selamat datang di Casting, podcast penting nggak penting. Penting nggak pentingnya podcast hari ini tergantung gimana cara kamu nyikapinnya. Selamat datang di Casting, podcast penting nggak penting. Berangkat dari keresahan anak muda sekarang ya, apalagi warga Buleleng, warga Bali umumnya. Kalau lihat di media sosial kan lagi rame tuh, bahkan banyak banget warga negara asing yang cukup sering berulah di Buleleng dan bahkan di Bali, di Ubud, Canggu segala macam ya. Ada yang berkendara tiba-tiba masuk ke sawah, ada yang berkendara minum-minuman keras, ada yang kemarin terakhir di klinik ya, rusuh, mengamuk. Kemarin terakhir aku baca karena narkoba segala macam. Itu mungkin terkait dari mereka yang belum tahu ya edukasi selama tinggal di Bali harus gimana, apa yang harus dijaga, budaya, tradisinya dan segala macam. Nah, berangkat dari sana, hari ini kita sudah mengundang beberapa influencer ya. Ini termasuk juga dari pihak Dispar influencer juga nih. Dari Dispar juga Semeton Jigek Bagus Buleleng. Halo Ratna. Halo Brigus. Halo. Sehat? Sehat. Sibukannya apa beberapa hari ini dari Ratna? Kalau saya kan sekarang ini udah mahasiswa semester akhir ya, jadi kemarin sudah menyelesaikan skripsi kebetulan, jadi sekarang lagi nganggur aja sih, lagi menikmati masa-masa sebelum wisuda nanti. Karena nganggur kita undang podcast yang bareng ya. Cuman sebelumnya kan udah sibuk banget ya untuk Bali sendiri, ya pariwisata di Bali segala macamnya. Karena udah beranjak ke tahun 2025, ada perasaan kangen nggak untuk tetap bisa menyumbang partisipasimu di situ? Iya, tentunya di sini kan saya sebagai bagian dari Semeton Jigek Bagus Buleleng, kebetulan saya bergabung di Jigek Bagus Buleleng ini di tahun 2024, jadi tahun lalu. Dan kebetulan kemarin bulan Maret itu sudah ada pemilihan untuk di tahun 2025 dan sudah ada sebenarnya regenerasi dari kami Semeton Jigek Bagus Buleleng. Tapi di Jigek Bagus Buleleng itu tidak ada batasan waktu. Jadi walaupun kita sudah selesai mengabdi sebagai duta pariwisata dan budaya, tapi kita sebagai bagian dari Jigek Bagus Buleleng sampai kapanpun jika ingin berkontribusi untuk pariwisata Buleleng itu masih bisa. Tetap bisa menginfluence yang lain. Iya benar. Ya. Demi tanah kelahiran kami sendiri. Iya. Beli Agus Media, Ya gimana ini ya? Kalau lihat pariwisata di Buleleng, aman nggak sejauh ini? Ya sejauh ini sangat-sangat aman dibandingkan Bali Selatan lah. Karena di Bali Selatan ya cukup. Ya, apa yang sering rame, yang viral itu yang di Bali Selatan. Iya sih ya, karena memang kalau kita lihat dari keramaiannya ya, orang minat spot-spotnya di mana memang sebagian besar di selatan. Betul. Meskipun kita juga banyak kok di sini sebenarnya punya spot wisata ya di Buleleng ya, banyak. Cuma kadang-kadang memang mereka belum tahu aja, gitu ya. Itu mungkin kita akan ulas kenapa bisa sampai kayak gitu ya. Nah, tapi
Tadi kan kita udah sempat spill tuh, kalau memang di Bali ini lagi rame-ramenya, bisa dibilang high season juga ya. Banyak yang memang berkunjung ke Bali, biarpun harga tiket lumayan mahal ya, bodo amat. Main ke Bali, main ke Singaraja, main ke Denpasar, Canggu, ya, Ubud segala macam. Tapi yang lagi viral adalah justru nggak cuma warga negara asing, bahkan warga negara Indonesia pun ada ya yang berulah di Bali gitu. Seolah-olah mereka nggak paham kalau di sini ada adat, ada budaya yang memang harus dijaga kayak gitu. Betul. Dari situ beli Gus gimana tuh ngelihatnya? Ya, kembali lagi kan kita di Bali sangat terbuka sekali dengan orang luar, kan wisatawan asing, kemudian orang yang berasal dari luar Bali juga kita sangat terbuka. Nah, keterbukaan ini yang mungkin mereka salah artikan ketika saya bebas nih melakukan apapun di sini ya. Nah, karena saya punya uang saya bisa melakukan apapun di sini. Itu terkadang yang menjadi permasalahan yang sering terjadi kita ketemu di akhir-akhir ini yang tadi dibilang ribut di klinik lah, minum minuman keras di jalan nggak pakai helm. Nah, yang seperti itu yang mungkin yang harus kita benar-benar straight sekali terhadap wisatawan-wisatawan yang model seperti itu. Bahkan pemerintah Provinsi Bali sudah mengeluarkan do and don'ts untuk bagaimana wisatawan bisa lebih menghargai kami, menghargai kita, adat budaya kita di sini dengan do and don'ts itu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama liburan di Bali begitu. Iya. Cuman kemarin kan emang lagi viral juga, bahkan dari pihak lokal pun ada yang kayak komen ya. Tahu kan gimana si netizen ini kalau udah komen betul. Jadi mereka kayak ya gimana caranya si warga negara asing ini mau tertib kalau yang lokal aja masih kayak begitu. Nah, gimana tuh kalau ngelihat komen-komen kayak begitu nih, Gus agak-agak pengen jawab apa tuh kalau Gini, saya mungkin berangkat dari kondisi Bali ya saat ini ya. Nah, kemarin kita sempat ada isu Bali ini is not good for the tourism katanya dari informasi travel agent. Itu yang menyebabkan itu adalah over tourism. Kemudian ada kemacetan, isu lingkungan, sampai dengan kriminal. Nah, ini yang terjadi sebenarnya terjadi bukanlah over tourism, tapi adalah over concentrate yang terjadi di Bali Selatan. Sehingga ketika over concentrate atau over population ini adalah bagaimana berbagai macam orang dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam negara itu menjadi satu yang menyebabkan sering terjadinya gesekan atau sedikit gesekan dan ribut. Kemudian dengan ributnya ada keributan terjadi, malah ada kita nih netizen ini ya yang ada ngomporin main jarinya lebih cepat dari mulut, itu yang menyebabkan terkadang kejadian kecil menjadi viral, itu yang membuat citra buruk kita di Bali. Lebih keangkat lagi. Betul, citra buruknya keangkat lagi. Itu berkat tangan-tangan teman-teman netizen nih. Sebenarnya kalau kita bijak dalam menggunakan media sosial, sebenarnya hal-hal seperti itu nggak usah kita besar-besarkan, tidak usah kita viralkan. Karena kembali lagi, kalau semakin viral, semakin banyak informasi ini tersebar, bahkan sampai ke luar negeri. Itu yang menyebabkan kembali lagi citra buruk terhadap Bali. Oh, ternyata Bali itu seperti ini. Padahal bagusnya banyak. Betul. Yang jeleknya malah viral. Kan kita tahu sekarang ya, perkembangan teknologi ini malah yang jelek malah cepat naik, yang bagusnya malah turun. Ya, sama jadi kayak itu gosip sih terjadi. Ya. Sama kayak gosip kan ya. Gosip yang baik-baik mana ada yang naik. Gosip yang kurang baik tuh ya, baru tuh ya. Wah, keangkatnya cepat banget. Betul. Cuma kalau Ratna sendiri ngelihat fenomena kayak gini ya, sempat ada perasaan kayak tanggung jawab gitu nggak sih untuk wah ini nggak bisa dibiarin nih, pemberantas kejahatan. Apa yang sering kamu lakuin misalnya? Jadi kalau di kami di pariwisata itu kan mengenal yang namanya sabta pesona. Jadi salah satunya itu ada keamanan. Jadi ketika wisatawan datang ke satu tempat itu dia pasti melihat apakah
tempat itu aman atau tidak. Itu yang pertama, aman atau tidak, karena itu menyangkut keselamatan dari nyawa si wisatawan juga. Dan salah satunya juga ancaman dari keamanan itu juga salah satunya ketidaktertiban dari wisatawan, dan juga mungkin ada beberapa warga lokal yang belum bisa tertib gitu ya. Tapi hal-hal kecil yang mungkin bisa saya lakukan sebagai bagian dari Duta Pariwisata itu ya, sebagai generasi muda yang melek media sosial, melek teknologi, paling kami share informasi melalui media sosial. Kami juga punya Instagram, TikTok, karena zaman sekarang kan apa-apa seperti yang tadi dikatakan cepat viral kan. Biar nggak yang jelek-jelek aja viral, ya kita juga harus up yang baik-baik supaya banyak video yang tersebar. Kami share, kan sekarang ada share dan banyak sosial media yang bisa kami gunakan, tapi dengan cara yang memang bisa diterima oleh teman-teman mungkin Gen Z kan ya, nonton semuanya dan masyarakat semuanya gitu. Tapi kalau misalkan memang melihat langsung, alangkah lebih baiknya kita menegur secara langsung tapi secara halus. Nah, itu dia sebenarnya tantangan yang paling berat tantangan ya. yang paling berat sih itu. Karena kita nggak tahu dia siapa, tapi kita punya tanggung jawab. Nah, di situ kalian tim yang memang berkecimpung di situ ya, di Duta Wisata dan juga pariwisata dan budaya juga di sana. Maksudnya punya tanggung jawab di area itu. Kalian ada perasaan kalau, oh udah kayak begini, kita buat konten berapa gitu buat teman-teman. Apa gimana sih konsepnya? Karena kan kalian udah tahu nih kalau kita lagi bergerak di zaman digital ya. Pastinya teman-teman berpikir, yuk kita buat konten yuk. Kayak gitu, atau lebih ke sekolah-sekolah atau lebih ke sosialisasi kemana-mana gitu. Oke. Jadi kami dari Semeton Joget Bagus itu ada dua. Yang pertama membuat konten, tapi bukan yang ketika ada masalah baru kita buat konten. Nah itu kan kadang kan menimbulkan stigma yang negatif kan. Wah ini duta paling cari nama doang kan, baru ada masalah baru buat konten. Enggak sih, kita nggak kayak gitu. Tapi setiap bulan tentunya kita pasti ada update di Instagram dan juga TikTok di Joget Bagus Buleleng, apa yang mau kita bahas, apa yang mau kita angkat dari isu-isu yang ada di Kabupaten Buleleng ini. Dan kemarin itu ada salah satu tradisi di Kabupaten Buleleng, Usaha Bubuk Kakak, benar-benar baru kemarin banget itu kami angkat karena mungkin banyak yang belum tahu tradisi itu. Jadi kita buatkan konten, kita share, dan kemarin banyak sih yang melihat reach-nya lumayan. Terus yang kedua juga kami menyasar ke sekolah-sekolah. Jadi ada sekolah menengah atas dan juga kejuruan yang ada di Kabupaten Buleleng. Kita ada satu program yang namanya Capability Development. Jadi itu program kita datang ke sekolah, kita memberikan materi-materi dan juga sosialisasi dengan cara yang fun, dengan dikemas dengan cara yang bisa diterima oleh anak-anak. Karena kan sekarang Gen Z apalagi Gen Alpha gitu ya, kalau udah dengar orang apa nih sosialisasi, aduh males. Iya kan? Males banget gitu. Ke aula apa sosialisasi, males gitu kan. Ini apa nih, mendingan ke kantin aja. Iya, betul. Nah, itu susahnya Mojokan. Mojok, main HP. Iya, tapi kita kemas itu dengan cara oh ini ada Capdev. Apa sih Capdev? Capability Development, apa sih itu? Jadi kita buat satu games, tapi ternyata di dalam games itu ada insight-nya loh yang bisa diterima oleh adik-adik dari sekolah SMA dan SMK. Jadi main strategi ya. Iya, benar. Karena tahu kondisi kalau ini kalau ngomongnya sosialisasi bakal bosen nih kayaknya nih. Nggak bakal ada yang datang pasti. Mendingan bilang main game aja. Iya. Ada game nih gitu. Soalnya kita nggak bisa pungkiri ya, kalau anak muda, kita nggak bilang anak muda deh. Jadi kalangan-kalangan yang zaman sekarang itu cepat bosan ya dengan kata-kata yang cuman yang ngomong doang gitu ya, tanpa ada visualnya, tanpa ada strategi yang bisa dimainkan dalam hal itu gitu. Nah ini sih sebenarnya PR besar ya, karena mengedukasi orang tuh nggak segampang kita bayangkan. Jadi kepala setiap orang tuh beda-beda isinya. Jadi kita nggak pernah tahu background masing-masing tuh kayak gimana, siap nggak nerima edukasi dari kita. Tantangan Ratna selama kemarin bertugas sampai dengan sekarang, kalau udah ngebantu yang generasi sekarang ya, yang apa istilahnya penerusnya sekarang gitu ya, lebih ke part mana yang kamu mikir, wah ini tantangan banget sih kalau udah buat hal ini nih, itu part yang mana Ratna?
Jadi kalau saya pribadi menjadi bagian duta pariwisata itu part terberat adalah bagaimana mengajak rekan-rekan yang Rekan-rekannya. bukan rekan-rekan maksudnya yang seumuran saya. Oh gitu. Bukan dari semetonnya nih, Oh, tapi gitu. dari seluruh masyarakat, Generasinya. tapi Oh. segenerasi kan. Oke. Kalau misalkan saya menyasarnya ke mungkin orang tua atau yang lebih dewasa, kayaknya kurang pas gitu ya. Tapi gimana cara kita merangkul seluruh masyarakat yang Seluruhnya. Iya. seumuran sama saya, seumuran sama Ratna, untuk ikut nih, ayo dong kita explore Buleleng. Banyak loh, ada wisata yang bisa dikunjungi di Buleleng, bukan hanya di Bali Selatan. Karena menurut Ratna, kita nih dari Buleleng, tapi banyak banget yang malah mainnya keluar Selatan, Buleleng. iya. Padahal di Buleleng ada loh. Betul. Gitu. Itu sih tantangannya ya. Ngepromosin itu ya. Ada apa nih? Ada apa ya? Ini di Buleleng sebenarnya ada loh. Tapi Benar. kenapa sih teman-teman masih memilih untuk keluar Buleleng gitu? Tapi nggak ada keluhan-keluhan gitu ya, Bligus, misalnya, oh aku better main ke selatan sih, ke Canggu sih, karena di Buleleng bla 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 bla. Itu Iya. sempat ada keluhan gitu nggak dari? Banyak. Memang yang selalu terjadi kan ketika apalagi ketika libur panjang ya. Aha. Tapi ada pertukaran ya. Warga Bali Selatan itu datang ke Buleleng, Utara, Buleleng malah ya, ke Buleleng. selatan. Mm-mm. Jadi memang seperti itu, selalu seperti itu yang terjadi. Terkait ini juga yang tadi disampaikan sama Ratna juga, kan sebenarnya kalau dari segi promosi itu kita sudah selalu gencar kan. Ini perlu dibedakan antara strategi promosi direct selling sama indirect ya. Kalau direct selling ini kan lebih bagaimana kita tujuannya untuk membuat linkage. Seperti Jegek Bagus nih, linkage-nya di mana? Ada di Denpasar, ada di sejebag-sejebag lain yang ada di Provinsi Bali. Itu linkage-nya mereka mempromosikan kepada teman-temannya yang di sana. Ada Kemudian- area-areanya tertentu ya. Kemudian fungsinya lagi kalau direct selling itu kan membentuk engagement ya, mengengagement antara calon wisatawan yang akan datang, itu bagaimana kita nge-grab itu dengan memberikan sentuhan bahasa yang bagus dan sebagainya, strategi promosi yang baik, itu direct. Kemudian kalau indirect selling kan lebih bagaimana kita membuat sebuah citra atau membranding Buleleng ini sebenarnya apapun Potensial. ada gitu, apapun ada. Sorry to say ya, kalau contoh nih kita di Bali Selatan, apa sih yang ada di Bali Selatan? Pantai, Iya. pasir putih. Di Buleleng ada kok, di Buleleng Barat itu pasir putih ada. Tenang. Memang agak jauh tapi ada. Tapi ada. Kemudian apa? Ubud cari terasering sawah. Di sini ada banyak. Kekeran ada, di Munduk ada, Panji ada, Iya. sampai di timur juga ada. Pokoknya apa yang ada di Bali Selatan itu lengkap ada di sini. Apalagi air terjun, jangan ditanya. Buleleng Iya. itu Buleleng itu more than 50 lah. Lebih dari Iya. ada juga satu area kan banyak kan. Iya, terjunnya. betul. Makanya kita ingin mencoba menggrab ya namanya calon wisatawan yang mungkin kita sekarang segmennya lokal lah. Karena lagi low season untuk wisatawan mancanegara, kita segmennya lokal. Inilah fungsi peran-peran dari teman-teman dari Sejebag ini yang membantu kita untuk mempromosikan, membuat bagaimana membuat konten yang bagus. Kita sudah kalau dari kami aku ya. Iya, boleh. Bebas. Konten kita sama teman-teman nih, sama teman-teman anak di pemasaran juga buat konten ya. Kita ingin membuat sebuah konten menarik yang tidak membosankan, yang sesuai dengan apa yang terjadi belakangan ini ya. Kalau yang ternyata konten yang menarik itu yang cuman 1 menit. Iya, kurang malah. Malah yang kurang ya. 15 Cuman detik. Iya. transisinya cepet kan gitu. Dulu kita sempat buat konten yang membuat narasi panjang segala macam, menceritakan segala. Ternyata nggak menarik. Kita lagi rubah. Jadi kita selalu mengikuti tren ya. Selalu mengikuti tren yang terjadi belakangan, dan mudah-mudahan nanti kita terus berkolaborasi sama teman-teman dari Sejebag karena mereka inilah tumpuan kita sebenarnya. Kalau kami dari Jegek Bagus Buleleng itu bareng-bareng sih semuanya. Jadi siapapun yang punya ide, ayo kita buat. Jadi bukan ada yang
satu tim yang kayak harus Sendiri-sendiri banget, bukan. enggak ya? Jadi Emang harus ketika bareng-bareng. kita ada ide, kita biasa semua juga ada grup. Di grup kita bicarakan gimana bagusnya, dikemas seperti apa. Jadi ketika sudah ada pembahasan itu, langsung kita eksekusi. Gitu. Oke. Tapi kadang kalau kita merencanakan konten yang kita harus kayak gini, itu malah sepi. Nggak jalan. Nggak jalan. Tapi ketika kita buat, ayo kita Spontanitas main ya. yuk ke sini, video random, terus kita upload malah rame. Nah, Jadi kita lebih ke, ayo main ke sini yuk gitu. Jadi kadang ketika lagi libur kan dari Semeton juga bagus juga ada anak SMA juga ada dari kuliah. Jadi kalau lagi pada libur, ayo kita main yuk kemana gitu. Iya. Misalkan kita kemarin itu kita ke Pasar Intaran. Kita sempet ke sana, bener-bener buat vlog yang bener-bener random banget, isinya lucu-lucu, ya yang kayak gitu-gitu malah rame. Iya, Jadi iya. banyak yang nanya itu di mana. betul. Ya, jadi dari sana kita bisa mempromosikan, oh ternyata seperti ini loh cara mengemas konten yang menarik, bukan yang direncanakan yang Di-create, action ya. gitu. Ngerti. Jadi memang kalian kan kalau udah tahu itu tanggung jawab dan PR-nya juga besar ya, maksudnya kalian mau nggak mau harus sering bareng-bareng, sering ngumpul. Ini ada agenda tertentu kah kayak, oh seminggu harus ketemu bareng-bareng nih 1 kali, atau setiap hari harus bareng nih, atau gimana sih, Rob? Enggak sih, sebenarnya kita itu dari awal pemilihan itu kan benar-benar kompleks banget ya, itu pemilihannya sekitar 3 bulan lebih. Jadi selama 3 bulan itu kita membangun rasa kekeluargaan kita. Oh, ikatan emosionalnya. Iya, jadi ketika semua lagi chemistry kumpul di Buleleng, ayo kumpul yuk kangen gitu. Bukan yang harus tiap bulan harus kumpul rapat, enggak kayak gitu sih. Jadi kita lebih ke yang kayak ayo kumpul yuk di mana gitu, kita ngobrol, terus ya udah besoknya pagi kita main ke Lovina atau kemarin juga Kemana kita lah. pernah ke Panji ya explore Buleleng lah gitu. Iya. Ada nggak satu momen di mana kalian ya lost contact gitu aja, berbulan-bulan akhirnya nyatu lagi karena sebuah project? Iya, pernah kemarin waktu angkatannya Ratna itu di tahun 2024 itu sempat mungkin karena lagi di angkatan Ratna itu kebetulan anak kuliahan sama anak SMA-nya banyak. Jadi masa-masa UTS, masa-masa ujian itu semua lagi pada fokus karena di Semeton Cekek Bagus itu adalah banyak orang-orang yang memang dia fokus di pendidikan, ada organisasi lain. Jadi sempat off, tapi ketika kita ada kegiatan lagi, proyek yang besar kemarin di pemilihan, ya udah kita cair lagi ngumpul gitu. lagi. Karena mungkin rasa kekeluargaan yang kita miliki itu. Oke, nggak ada project lagi nih Bligus, karena kan lagi ada isu lingkungan tuh, yang soal ini lagi rame ya, lagi banyak yang bahas soal air kemasan yang tidak boleh diproduksi bahkan didistribusikan yang di bawah 1 liter. Gitu. Nah, kalau terkait ini ada project untuk mempromosikan atau semacam apa gitu dari Ratna? Sosialisasi. Ya. Bahasanya sosialisasi lagi. Ya. Sosialisasi. Kalau dari ini ada satu tindakan atau langkah-langkah tertentu nggak Ya, untuk meng-announce orang-orang lah gitu? Ya, tentu saja kan ini merupakan sebuah kebijakan ya dari Bapak Gubernur yang mungkin beliau sudah memikirkan dengan matang dan dengan analisa yang cukup kuat, dengan masukan dari beberapa. Ini memang kebijakan yang cukup kalau bisa dikatakan ya kalau di dunia pariwisata kontroversial juga. Kenapa? Karena kita tahu bahwa selama ini wisatawan yang datang ke Bali itu untuk bagaimana mereka pada saat traveling lebih memudahkan mereka membawa air minum ya. Sehingga dengan kebijakan seperti ini, mau tidak mau, ini juga harus ada kebijakan-kebijakan lain belakangannya. Contoh. Yang mengikuti gitu ya? Iya. Bagus ya. Contoh, salah satunya adalah bagaimana pemerintah bisa menyediakan fasilitas air bersih atau air bersih yang siap untuk diminum di beberapa spot. Contoh seperti di luar negeri lah. Di mana-mana kan ada titik-titik nih. Betul. Itu salah satu kebijakan. Kemudian kebijakan yang cukup harus dilakukan juga adalah bagaimana hotel-hotel yang mungkin selama ini kan kalau kita masuk ke hotel itu ada complimentary ya. Ada air minum kemasan di dalam hotel ya, di kamar. Itu mereka harus merubah itu. Otomatis cost-nya tinggi karena merubah dengan kemasan plastik menjadi botol. Botol ya. Ya. Sebenarnya
kenapa dibilang kontroversi? Karena kita harus melihat dari perbedaan sudut pandang itu kan harus setiap kebijakan itu ada pro dan kontra. Kalau seandainya sudut pandang yang menyatakan bahwa sampah plastik atau botol plastik ini menyebabkan kerusakan lingkungan, betul, fakta memang seperti itu. Mungkin dengan penelitian sampah plastik yang banyak ini adalah botol minuman. Tapi di satu sisi sudut pandang yang lain kita juga harus memikirkan ini merupakan mata pencarian orang juga. Contoh mungkin dari teman-teman kita yang mungkin jadi pemulung. Itu kan mata pencarian mereka juga. Itu mereka menafkahi keluarga juga dari sana. Sehingga memang ada pro dan kontra yang harus menjadi tengah-tengah. Mungkin ini sudah dipikirkan dengan matang dan bagaimanapun juga setiap kebijakan itu selalu ada pro dan kontra. Seperti contoh dulu ketika Bapak Gubernur memberikan instruksi atau kebijakan bahwa tidak ada kantong plastik di toko modern. Awal-awal kita kan agak sulit nih, sulit beradaptasi. Tapi lama-kelamaan kita sudah terbiasa dari rumah sudah membawa kantong tas, gitu lah. Mungkin ini akan seperti itu. Di awal-awal mungkin kita akan sulit beradaptasi, tapi lama-kelamaan pasti akan jalan. Terbiasa. Ya. PR besar nggak karena terpaksa. untuk promosiin ini tuh kayak mengedukasi juga kan, karena ini kan terkait lingkungan ya. Terkait memang tujuannya berangkat dari lingkungan yang cukup kotor sih gitu ya, di area pantai segala macam. Bahkan kemarin yang terkait yang Beli Agus tadi bahas itu kan ada tuh Semeton Bali yang memang komen juga kalau pengepul pun sebenarnya tidak serta-merta happy dengan mengambil keuntungan pencarian. Dengan mata pencarian itu juga nggak terlalu banyak untungnya. Makanya lebih ke isu lingkungan yang difokuskan karena impact-nya terlalu besar untuk lingkungan. Betul. Udah sempat sama teman-teman di Duta ngebahas yuk promosi ini biar ringan, soft selling tapi masuk gitu untuk orang teredukasi. Ada nggak bahasan gitu? Jadi dari Semeton Cegek Bagus Buleleng itu kemarin pada saat pemilihan itu kami sudah menerapkan itu, sudah tidak menggunakan minuman bahkan kemasan apapun dalam bentuk plastik. Jadi sebelum kita mengedukasi atau memberikan bukan sosialisasi lagi ya, berikan informasi kepada rekan-rekan yang menonton itu, kami mencoba dari intern kami dulu. Kami bisa nggak melaksanakan itu? Susah nggak buat kami tanpa menggunakan plastik dalam sebuah kegiatan? Dan ternyata pada saat kemarin itu kami 3 bulan itu benar-benar tidak ada sampah plastik yang kita pakai. Jadi semua Semeton baik itu panitia, finalis itu bawa tumbler masing-masing. Salah satu contohnya kita bawa tumbler, kemudian kita sediakan air dalam bentuk galon. Itu salah satu contoh yang kita lakukan. Terus kemasan-kemasan jika bisa menggunakan daun, kita gunakan daun agar ramah lingkungan. Ternyata selama kita melaksanakan itu, bisa loh kita melaksanakan kegiatan tanpa plastik gitu. Jadi untuk pembahasan kedepannya belum ada, tapi pasti karena isu lingkungan ini kan sangat amat penting ya buat kita, apalagi buat generasi yang akan buat anak cucu kita nanti. Karena kemarin pada saat pemilihan itu kan ada materi yang disampaikan, ada salah satu narasumber yang mengatakan bahwa saat ini itu Bali semakin kering karena tanah itu sudah semakin tidak subur karena banyak sampah plastik. Jadi bagaimana caranya untuk mengurangi sampah plastik agar Bali kembali subur? Jadi itu adalah salah satu langkah buat kita mengurangi sampah plastik. Dan menurut Ratna, ketika kita sudah terbiasa seperti yang tadi dikatakan oleh Bigus, pasti kita bisa sih. Nggak masalah jadi. Nggak masalah, iya. Karena belum terbiasa aja. Jadi terbiasa karena terpaksa biasanya. Dipaksain aja. Yang penting buat lingkungan sendiri, buat wisata sendiri. Ini soalnya kalau kita lihat di lingkungan kayak pesisir pantai, ya beberapa spot juga kadang-kadang emang suka ke distract sama sampah. Betul. Keganggu kalau wah ini udah bagus banget nih air terjun sudah segala macam, tiba-tiba sampah begitu kan. Ini PR besar sih ya untuk kita sebenarnya nggak cuma dari pihak
Jegek Bagus Buleleng aja, Semeton juga. Tapi kita juga di sini orang-orang biasa yang memang menikmati spot itu pun juga harus benar-benar sadar ya. Kita semua dimulai dari diri kita sendiri gitu. Kemampuan untuk membuat konten digital ya, Ratna. Pastinya kamu juga harus punya skill public speaking dong ya. Itu masuk di indikator mana tuh? Dari poin-poin indikator yang banyak, public speaking itu di nomor berapa lah untuk kamu kuasain? Oh, yang saya kuasain. Jadi di Semeton Jegek Bagus itu hal yang paling penting menurut Ratna itu public speaking sih. Gimana cara kita menyampaikan sesuatu, menyampaikan informasi agar bisa diterima oleh pendengar. Bagaimana menyampaikan sesuatu dengan baik, dengan benar, dikemas secara menarik supaya bisa diterima oleh pendengar. Jadi menurut Ratna itu sangat penting sih public speaking itu. Nggak cuma untuk duta pariwisata ya, tapi untuk semua orang. Semua orang. Sepertinya itu penting karena ketika bukan hanya di publik ya, ketika kita berbicara dengan orang yang mungkin kita tidak kenal, itu juga skill public speaking-nya juga kepake saat itu. Jadi nggak cuman ketika kita ada di atas panggung kita berbicara baru kepake public speaking, nggak cuman kayak gitu. Tapi ketika kita bertemu dengan orang, ketika kita interview kerja, itu sangat penting sih. Ya. First sangat impression penting menurut first impression orang adalah ketika kalau bertemu. nggak dari look adalah bagaimana kita public speaking. Ya. Betul. Ya, jadi banyak juga di luar sana yang berpikir seorang jegek bagus harus jegek dan bagus. Jadi bahasa Bali jegek dan bagus itu kan diartikan dalam bahasa Indonesia cantik dan ganteng. Ya. Jadi orang-orang berpikiran ya udah asalkan cantik, asalkan ganteng masuk aja. Udah masuk. Padahal nggak sesimpel itu. Jadi benar-benar penilaian di jegek bagus itu sangat amat banyak. Bukan hanya dari look, tapi dari bagaimana ketika kita menyampaikan sesuatu itu enak untuk dipandang, enak untuk dilihat. Body language-nya, Iya, benar. behave-nya juga, Benar. etikanya juga, ya. Tapi Nggak sembarang. Iya, ada Tapi brain kembali lagi beauty ya, dan kalau bicara konten nih, Mm. public speaking itu nomor kesekian. Kenapa? Karena konten ini kan segmented. Kalau segmen kita orang tua ya public speaking-nya keluarin. Iya, oke. Tapi kita pernah lihat kan konten-konten yang malah rame itu kan Joget-joget. joget-joget ngomongnya gimana? Kasar kan? Ngomong kasar. Ini Iya. ngomong nak negara kayak gitu Iya. kan. Aneh gitu-gitu kan, yang gitu-gitu tuh yang kita harus pahami bahwa ini sebenarnya konten yang akan kita buat, promosi yang akan kita buat itu siapa? Betul. Untuk anak Anak muda, muda atau yang sudah ngomongnya ya biasa, kadang ngomong kasar juga. Karena itu yang bikin sesuatu ada sedikit perbedaan lah di sana. Yang penting ada ini, interaksi juga. Betul. Yang penting ada yang Interaksi nge-like, ya, ada yang nge-share. Karena itu ya benar sekali ya kalau interaksi, yang engagement yang mungkin yang kita sangat harapkan ini kan kita di Dinas Pariwisata ini kan berbagai macam konten kita buat. Nah, Betul. ini kenapa jarang orang nge-share, jarang orang like? Kenapa? Ini tanda tanya. Padahal kalau kita lihat materi kontennya hampir sama kok dengan yang lain. Bagus kok. Kenapa? Cuman Iya, kenapa? Gitu. Kayaknya kan ya sekaligus juga ada podcast ini kita kan aku ngajak teman-teman buat itu ya. Karena begini, Ngajak kita konten atau gimana nih? bukan ngajak nge-share sebanyak-banyaknya kalau konten-konten yang kita buat supaya lebih cepat terdistribut ke orang-orang, ke masyarakat luas bahwa di Buleleng itu ada ini. Ada nggak Ratna yang pengen Ratna sampaikan ke teman-teman di rumah ya? Dari mereka yang memang pelaku, kreator juga, yang memang punya tujuan yang sama dengan Ratna, mungkin mempromosikan daerah-daerah mereka tinggal gitu, apa yang perlu mereka perhatiin? Oke. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau misalkan mau buat konten itu jangan dikemas terlalu kaku mungkin ya. Jadi kita harus lebih enjoy ketika kita menuju ke satu tempat wisata, kita menikmati bagaimana kita di sana, kita explore, enjoy the moment. Orang-orang pasti bakal tertarik karena banyak sekali generasi Gen Z ya, terutama itu yang FOMO. Nah, Kalau orang udah tahu nih orang ngapain sih? Kok aku jadi pengen ya? nah, Jadi itu yang kita cari sebenarnya. halo, FOMO-FOMO-mannya, berkumpullah kalian ya, di Iya. Jepang. Jadi ketika kita sudah bisa memancing kefomoan jadi dari orang-orang itu,
di sanalah konten kita akan rame. Oke. Jadi bakal nanya itu di mana, Mm-mm. gimana sistemnya di sana. Jadi kemarin itu kita yang sudah Ratna sampein tadi, kita ke Pasar Intaran, udah kita enjoy, ada kita joget-joget, kita orang jatuh kita videoin, kita ketawa-ketawa, enjoy the moment. Jadi orang lihat kok seru banget sih di sana. Jadi orang nanya itu di mana sih tempatnya? Apa sih itu ternyata Pasar Intaran itu apa? Jadi nggak cuman kita fokus di konten yang kaku ini Pasar Intaran adalah bla bla bla. Nah, itu dia Itu tuh nggak yang bakal dihindari. diterima, Betul. nggak bakal ada yang nonton, udah di skip aja. Tapi Dan- ketika kita mengemas konten kayak bertanya-tanya, ini orang lagi ngapain sih? Kok bayar pakai Pakai kayu, keping, pakai keping? kayu. Ini ngapain sih, main dagang-dagangan kah atau apa? Nah, dari sanalah kita memancing kekepoan Iya, dan kefomoan betul. dari orang. Iya. Jadi kita Gitu. pinter-pinter kita untuk membuat strategi biar banyak yang komen, Benar. Share. nge-react. Iya, betul juga sih. Jadi nggak ada yang salah. Tapi inget ya, konten itu nggak gampang teman-teman Benar. ya. Harus konsisten dan Benar. ide kreatifnya harus luar biasa. Iya. Dan idenya harus muncul Terus muncul dan menerus. emang harus langsung diterapin Iya. ya. Baiklah, kini untuk ngobrol barengan sama Bligus juga Ratna, kayaknya untuk persoalan ini ya, pariwisata segala macam ini udah kita akhiri di sini aja. Mungkin next kita akan buat konten bareng kayaknya. Asik. Ya, Ya. boleh. Tapi jangan senang dulu, kita masih ada sesi yang terakhir ya. Batman, better mana? Better mana? Hard skill atau soft skill? 3, 2, 1. Soft Soft skill. skill. Oke. Jadi B ya. Ya. Better mana? A. Liburan wisata murah ke luar negeri. Atau B. Liburan budaya mahal di dalam negeri. 3, 2, 1. B. B. Oh, kompak mereka guys. Berikutnya, better mana? A. Tinggal di Indonesia tanpa budaya lokal. Atau B. Dipikir dulu. Tinggal di luar negeri membawa budaya lokal Indonesia. 3, 2, 1. B. B. Iya, kompak kali mereka ini. Yang terakhir apakah sama? Ya, better mana? Kerja keras hasil besar itu yang A, atau B? Kerja cerdas hasil minim. 3, 2, 1. A. B. Nah, ada yang beda. Oke dong, kita ada 4 nih. Wah, ada yang beda. Biarkan mereka debat di lain momen ya. Oke, terima kasih banyak nih untuk yang nonton. Kalau pengen kasih ide soal apa yang kita bahas nanti ya untuk episode berikutnya, langsung komen aja di YouTube kita di RRI Singarojak Official. Ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye. Hehehe, habis nonton podcast, enaknya tidur. Maksudnya like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan casting berikutnya.